Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nadhimu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Ruhul Mantiki, syarah atas kitab As-Sulam Al-Munawwarah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai kias murakkab atau silogisme kompleks. Sebagian ada yang menyebut dengan silogisme majmu'. Jadi kias murakkab ini sebagian menerjemahkan dengan silogisme majmu'. Sebelumnya sudah dijelaskan terkait definisi dari kias murakkab. Nah, sekarang akan menjelaskan bagaimana tata cara membuat kias murakkab. Farakibanhu in turid an ta'lama waklib natijatan bihi muqaddimah. Farakibanhu, maka sungguh menyusunlah kamu hu terhadap ma kembali pada ma sebelumnya di dalam bait sebelumnya. Isinya dari ma itu adalah kias murakkab. Inturid, apabila menginginkan kamu, antak lama untuk mengetahui kamu hu terhadap ma. Ma ini isinya adalah kias murakkab. Waklib, dan membaliklah kamu natijatan pada natijah bihi di dalam ma, di dalam kias murakkab, muqaddimatan pada muqaddimah. Jadi cara membuat kias murakkab itu adalah menyusun kias yang terangkai dari muqaddimah surah dan muqaddimah kubro. Kemudian dari susunan muqaddimah surah dan muqaddimah kubro ini melahirkan natijah. Nah, natijah ini kemudian jadikan muqaddimah surah untuk kias berikutnya. Ini yang disebut dengan iklib natijatan bihi muqaddimah. Artinya kesimpulan natijah dari kias pertama dijadikan muqaddimah surah untuk kias yang kedua atau kias berikutnya. Yalzamu, menyertai atau melekat, mintarkibiha, dengan menyusunnya natijah yang sudah dijadikan muqaddimah surah, biukhra, dengan muqaddimah yang lain. Muqaddimah yang lain ini maksudnya adalah muqaddimah kubro. Dari susunan natijah yang sudah menjadi muqaddimah surah dan susunan muqaddimah kubro nanti menghasilkan apa? Yalzamu natijatun, apa kesimpulan? Yalzamu, menyertai atau melekat, natijatun, apa kesimpulan? Natijah ini menjadi fa'il dari yalzamu. Ila halumma jarra, sampai seterusnya. Ila halumma jarra, sampai begitu seterusnya. Begitu. Artinya halumma jarra ini cara membuat kias murakkab itu ya begitu seterusnya. Yaitu natijah dari kias sebelumnya dijadikan muqaddimah surah. Kemudian natijah yang sudah dijadikan muqaddimah surah ini disusun dengan muqaddimah kubro. Nah, dari susunan ini menghasilkan natijah. Nah, natijah dari kias yang kedua ini dijadikan muqaddimah surah lagi dan digabung dengan muqaddimah kubro. Kemudian melahirkan natijah. Nah,
Natijah dari kias yang ketiga ini kemudian dijadikan muqaddimah sugro dan digabung dengan muqaddimah kubro, maka akan lahir natijah. Nah, begitu seterusnya. Ini disebut atau tata cara membuat kias murakkab. Begini caranya membuat kias murakkab. Muttasilan nataiji ialah muttasilan nataij yang bersambung natijahnya. Ini alladzi adapun yang hawa memuat apa alladzi atau alladzi hawa an-nataij yakunu muttasilan nataij. Artinya kias yang natijahnya disebutkan secara eksplisit, secara jelas, itu disebut dengan muttasilun nataij. Muttasilan nataij ialah yang muttasilan nataij yang bersambung natijahnya atau kesimpulannya alladzi adapun yang hawa memuat apa ladzi yakunu ada apa alladzi. Kalau di dalam bentuk nasar ya, kalau bukan andaikan bukan dalam bentuk nazom, bunyi dari bait ini seperti ini. Alladzi hawan nataij yakunu mafsulan nata yakunu muttasilan nataij. Kias murakkab yang masing-masing natijah dari kiasnya itu disebutkan secara jelas itu disebut dengan kias murakkab muttasilan nataij. Au mafsulaha atau yang dipisah nataij. Nah, kemudian ada lagi kias murakkab mafsulan nataij. Kapan kias murakkab itu disebut dengan mafsulan nataij? Apabila natijah dari masing-masing kias itu tidak disebutkan, melainkan dibuang. Jadi, kias murakkab itu dilihat dari sisi disebutnya natijahnya atau tidak dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan mutasilan nataij, ada yang disebut dengan mafsulan nataij. Disebut mutasilan nataij apabila dari setiap susunan kias, kias pertama, kias kedua, kias ketiga, nah masing-masing natijahnya disebutkan secara jelas, secara eksplisit. Nah, apabila dibuang masing-masing dari natijah dari kias yang menyusun kias murakkab itu hanya menyebutkan satu natijah saja di akhir, maka itu disebut dengan mafsulan nataij. Kulun adapun masing-masing dari mutasilan nataij wa mafsulan nataij sawa ialah sama ya. Maksudnya sama dari segi apa? Dari sama ya memberikan informasinya sama. Nggak ada perbedaan, baik yang mutasilan nataij atau mafsulan nataij itu sama-sama memberikan faidah, sama memberikan informasi yang sempurna, kesimpulan yang sempurna. Farakibanhu aima, ma ini asal isinya adalah kias murakkab. Inturid anta lama hu, ini kembali ke ma. Waklik natijatan bihi ay fima ay al qiyas al murakkab. Muqaddimah. Muqaddimah adapun lafaz muqaddimah maf'ulun sani ialah maf'ul kedua liklib bagi lafaz iklib. Yalzamu min tarkibiha, ha ini kembali ke an-natijah ay an-natijah. Bi ukhra ay ma'a muqaddimatin ukhra beserta premis yang lain. Maksud dari muqaddimah ukhra ini adalah muqaddimah kubra. Natijatun adapun lafaz natijah fa'ilu yalzamu ialah fa'il dari fi'il yalzamu. Fi'il mudhari' yalzamu. Ila halumma jarra. Halumma adapun halumma ismu fi'lin. Kalau ingin diperlengkap yaitu ismu fi'li amrin, isim fi'il amar. Bimakna dengan makna akbil, menghadaplah. Jadi halumma ini adalah isim fi'il amar, maknanya adalah akbil, menghadaplah kamu. Yastawi sama fihi di dalam halumah al-wahidu apa satu wal aksaru dan banyak. Artinya mukhatabnya itu baik satu orang, dua orang, lebih dari dua orang, lebih dari tiga orang, itu sama. Artinya tidak ada perubahan.
tetap menggunakan halumma. Tidak menggunakan halumma atau halumu, tapi tetap halumma. Fatakulu maka berkata kamu, ini contohnya, halumma ya Zaidu, menghadaplah wahai Zaid. Halumma ya Zaidani, menghadaplah wahai dua Zaid. Ini untuk musanna, untuk tasniah. Halumma ya Zaiduna, menghadaplah wahai banyak Zaid. Nah, tidak ada perubahan, tetap menggunakan lafaz halumma. Halumma ya Zaid, ini yang mufrad. Halumma ya Zaidani, tidak menggunakan halumma ya Zaidani, yang tasniah. Halumma ya Zaiduna, tidak menggunakan atau tidak menjadi halummu, melainkan tetap halumma ya Zaiduna, yang jamak. Wajarron, dan adapun lafaz wajarron, masdaru jarrahu, ialah masdar dari fi'il madhi jarrahu. Jarrah ini maknanya adalah menarik, menarik seseorang hu terhadap syai'. Idza sahabahu, apabila menarik seseorang hu terhadap syai'. Hadza, adapun ini, sahab ini, aslu maknahu ialah asal maknanya dari jarrah. Jadi jarrah itu arti asalnya adalah menarik. Summa tujuwiza, kemudian dijadikan majas bihalumma dengan lafaz halumma antola bil ikbali, dari tuntutan untuk menghadap, ilal ikhbari, pada memberikan informasi, bil istimrori, dengan terus menerus. Jadi kemudian halumma jarro ini dan halumma dijadikan majas, makna majasnya adalah al ikhbar bil istimror, yaitu untuk terus menerus. Makanya di dalam bahasa Indonesia halumma jarro ini dan begitu seterusnya. Ini maknanya, dimaknai demikian. Kenapa? Karena halumma jarro ini ya makna majasnya adalah al istimror, terus menerus. Wabi jarro, dan dengan jarro anis sahabil hisi, dari menarik yang bersifat fisik, ila takmimi, pada makna takmim, memberi makna umum, al maknawi, yang bersifat maknawi. Wal makna, dan adapun maknanya, artinya wal makna, dan adapun maknanya atau artinya guna di sini, wantahi, dan berujunglah kamu atau selesailah kamu, ila ayyastamiro, sampai terus menerus, kolbun natijati, apa membalik natijah, muqaddimatan, pada muqaddimah premis, istimroron, dengan terus menerus, aman, yang umum, syamilan, yang mencakup, li jami'il aksisatil basitoti, terhadap semua kias silogisme al-basitoh, yang simple, bukan yang murakkab, allati, yang tukhadu, dijadikan, apa allati, minal kiasil murakkabi, dari kias murakkab. Muttasilah, adapun lafaz muttasilah bin nasbi, dengan nasab, khabaru yakunu, ialah khabar dari lafaz yakunu, mudhafun, menjadi mudhaf. An-nataiji, adapun lafaz an-nataij, mudhafun ilaihi, ialah menjadi mudhaf ilaih dari muttasilah. Alladzi, adapun alladzi, mubtadaun, ialah mubtada. Hawa, adapun lafaz hawa, silatul ladzi, ialah silah alladzi, isim mausul alladzi. Ai ihtawan nataij, ihtawa, memuat, apa alladzi, an-nataij, pada kesimpulan-kesimpulan atau natijah-natijah. Jadi kias murakkab yang masing-masing disebutkan natijahnya, itu disebut dengan muttasilan nataij. Yakunu, adapun lafaz yakunu, khabarul ladzi, ialah khabar alladzi, ayyu sama, dinamai, apa alladzi, artinya dinamakan muttasilan nataij. Au mafsulaha, adapun lafaz au mafsulaha, maktufun, ialah diatofkan, ala muttasilan nataij, atas muttasilan nataij. Kulun, adapun lafaz kulun, mubtadaun, ialah mubtada, ai mim muttasilin nataiji wa munfasiliha, masing-masing dari muttasilan nataij wa munfasiliha, sawa, adapun lafaz sawa, khabarun, ialah khabar,
Sama dalam apanya yang sama? Fi ifadatil matlubi, di dalam memberikan faedah atas matlub, sesuatu yang diinginkan atau sesuatu yang dicari. Matlub ini artinya ya tujuan yang ingin dicapai maksudnya. Qala syarihu, berkata siapa syarih? Ai inturid, apabila menginginkan kamu ma'rifatal qiyasil murakkabi, untuk mengetahui kias murakkab, silogisme tersusun atau silogisme majmuk, farokibhu, maka menyusunlah kamu terhadap kias murakkab min aksaro, dari lebih, min muqaddimataini, dari dua premis, kama takoddama, sebagaimana penjelasan takoddama yang telah lalu apa ma. Waj'al, dan menjadikanlah kamu an-natijatah, pada kesimpulan, al-hasilata, yang terhasilkan, minal muqaddimataini, dari dua premis, al-awwalayaini, yang pertama keduanya, muqaddimatan, pada muqaddimah, liqiyatin sani, pada silogisme sanin yang kedua. Jadi kias murakkab ini adalah kias, simpelnya begini, kias murakkab itu kias yang tersusun lebih dari satu kias basit, lebih dari satu kias basit. Nah, susunan dari beberapa kias basit itu disebut dengan kias murakkab. Caranya gimana membuat kias murakkab? Yaitu masing-masing natijah dari kias basit itu dijadikan muqaddimah surah, kemudian digabung dengan muqaddimah kubro. Nah, menghasilkan natijah. Nah, natijah ini kemudian dijadikan lagi muqaddimah surah untuk kias berikutnya dan digabung dengan muqaddimah kubro. Lalu lahirlah natijah. Nah, kemudian natijah ini dijadikan muqaddimah surah untuk kias berikutnya dan digabung dengan muqaddimah kubro. Kemudian lahirlah natijah dan begitu seterusnya. Contohnya, misalu dzalikah, adapun contohnya kias al-murakkab, qauluna, ialah perkataan kita, kullu insanin hayawanun, adapun setiap manusia, hayawanun, ialah hewan, makhluk hidup. Ini adalah muqaddimah surah. Muqaddimah kubronya, wa kullu hayawanin hassasun, dan adapun setiap makhluk hidup, hassasun, ialah yang memiliki sensitivitas. Fakullu insanin, maka kesimpulannya dari muqaddimah surah dan muqaddimah kubra ini, kullu hayawanin hassas, muqaddimah kubra, kesimpulannya adalah kullu insanin hassasun, yaitu setiap manusia adalah hassas, memiliki sensitivitas. Kemudian kullu insanin hassasun ini dijadikan muqaddimah surah untuk kias berikutnya. Wa kullu, misalnya ini sih yang lengkapnya begini. Wa kullu insanin hassasun, wa kullu hassasin namin. Kesimpulannya wa kullu insanin namin. Kemudian dijadikan kias berikutnya, wa kullu insanin namin, wa kullu namin jismun. Jadi wa kullu insanin jismun. Wa hakadha, dan begitu seterusnya, ila halum majarra, ila ma la nihayatah, pada sesuatu la nihayat yang tak berujung. Faqauluna, maka adapun perkataan kita, kullu insanin hayawanun, yaitu kullu insanin hayawanun, hadhihi, yang ini, muqaddimatun surah, ialah muqaddimah surah, premis minor. Wa kullu hayawanin hassasun, hadhihi, dan adapun, ini atofkan saja ya. Wa kullu hayawanin hassasun hadhihi, dan adapun lafadz kullu hayawanin hassasun, hadhihi, yang ini, muqaddimatun kubra, adalah muqaddimah kubra, premis mayor. Wa kullu insanin hassasun, dan adapun lafadz kullu insanin hassasun, hadhihi, yang ini, natijatul muqaddimataini al-awwalayaini, ialah kesimpulan dua premis yang pertama.
fanaj'aluha maka menjadikan kami terhadap natijah ai an-natijah nafsaha pada natijah itu sendiri nafsaha zatnya natijah muqaddimatan surah pada muqaddimah surah wa nadhumuha dan menggabungkan kami terhadap natijah lima terhadap satu ba'daha setelah natijah artinya muqaddimah kubra fakulna maka berkata kami kullu insanin hassasun wa kullu hassasin namin wa nastakhriju dan menarik kesimpulan kami minal muqaddimatil ula dari premis pertama allati hiya natijatun fil asli allati yang ia adapun muqaddimatul ula natijatun ialah kesimpulan fil asli di dalam asalnya kesimpulan dari mana yaitu dari kias pertama yaitu kullu insanin hayawan wa kullu hayawanin hassas kemudian melahirkan kesimpulan kullu insanin hassas nah kullu insanin hassas ini dijadikan muqaddimah surah yang kemudian digabung dengan muqaddimah kubro. Apa muqaddimah kubronya? Kullu hassasin namin. Nah, dari susunan ini melahirkan kesimpulan. Wal muqaddimati saniyati dan muqaddimah yang kedua, yaitu muqaddimah yang kedua ini apa di sini? Wa kullu hassasin namin. Menarik kesimpulan natijatan pada natijah, pada kesimpulan. Fakulna maka berkata kami kullu insanin namin. Jadi kesimpulan dari kullu insanin hassas wa kullu hassasin namin yaitu kullu insanin namin. Summa kemudian naj'alu menjadikan kami an-natijata tsaniyah ini hadhil muqaddimah ini tidak ada ya. Summa kemudian naj'alu menjadikan kami an-natijata tsaniyah pada kesimpulan yang kedua yaitu kullu insanin namin muqaddimatan pada muqaddimah menjadikan muqaddimah yaitu muqaddimah surah li qiyasin sanin untuk kias yang kedua. Ini bukan kias yang kedua ya. Kalau ingin lebih dakik tapi kias yang ketiga. Li qiyasin sanin ya. Kias yang kedua. Likia sintanin untuk kias yang kedua, silogisme yang kedua, fakul. Maka berkatalah kamu, kullu insanin namin, wa kullu namin jismun. Kesimpulannya, kullu insanin jismun. Wa hakadha ila halum majarra ila ma la nihayatah. Begitu ila halum majarra dan seterusnya ila mala sampai sesuatu la nihayata yang tak berujung ila malaniata sampai sesuatu yang tak berujung. Jadi begini kalau ingin disimpulkan ya, kullu insanin hayawanun wa kullu hayawanin hassasun. Kesimpulannya kullu insanin hassasun. Nah, kesimpulan dari kias pertama ini adalah kias pertama, kesimpulannya adalah kullu insanin hassasun. Kemudian natijah dari kias pertama ini dijadikan muqaddimah surah untuk kias yang kedua, yaitu kullu insanin hassasun wa kullu hassasin namin. Kesimpulannya adalah kullu insanin namin. Kullu insanin namin ini adalah natijah dari kias yang kedua. Kemudian natijah dari kias yang kedua ini dijadikan muqaddimah surah yaitu kullu insanin namin wa kullu namin jismun. Kesimpulannya kullu insanin jismun. Nah, begitu kalau ingin menjadikan kias murakkab begitu caranya seterusnya. Ini adalah penjelasan ya bagaimana tata cara membuat kias murakkab sekaligus cara mengetahui kias murakkab dan cara membedakan antara kias basit dan kias murakkab. Jadi kalau kias basit itu hanya terdiri dari satu kias, yaitu susunan dari muqaddimah surah, muqaddimah kubra, kemudian natijah. Nah, kias murakkab ini adalah susunan
dari dua kias basit atau lebih atau lebih. Baik nanti natijah dari masing-masing kias ini disebutkan secara jelas atau dibuang. Demikian penjelasan mengenai tata cara membuat kias murokab dan cara mengetahui kias murokab dan cara membedakan kias basit dan kias murokab. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.